Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dhallamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين ورزقنا علما نافعا وقربا خشيا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعبادا مباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله نفعنا ولعلومه في الدارين آمين إلى قوله alamnya 7 di atas. Lanjutan daripada terjemah hadis Jibril. Lalu ia malaikat Jibril berkata, maka beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Ia malaikat Jibril alaihissalam, wahai Nabi Muhammad, beritahukan kabarkan kepada ulun tentang tanda-tanda hari kiamat kalau dia tidak mengetahuinya. Maka beliau Nabi kita SAW berkata, menjawab, ada pun tanda-tandanya bahwa ketika budak wanita melahirkan anak tuannya, maksudnya akan banyak di akhir zaman anak-anak durhaka dan anak kita jadi anak-anak yang bakti kepada kita semua orang tua. Dan kalau melihat orang-orang tidak beralas kaki, miskin dan para pengembala kambing, ternyata yang cepat mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Langsung mendadak. Dalam riwayat kata ulama di akhir zaman itu yuksiruna kubur, yuksiruna dulu wayat rukuna kubur. Di akhir zaman orang banyak mau utamakan rumah-rumah mewah, tapi kuburan. Jadi ingat lagi kuburan masih orangnya. Tapi wajib orang jual apa karena ada. Nyaka itu orang jual akan tuh 25 juta, 20 juta, ada kepastian kuburan tadi di taman surga itu apa banyak orang. Soalnya ada kepastian juga. Orang makar alkohol yang 25 juta pasti nih kuburan di taman surga ada juga. Ada yang menentukan. Hanya ada bisa orang menggali kubur. Orang kubur ini jauh lama suatu hari ini di malam hari bermimpi. Di mimpi itu ada orang yang kaya, pokoknya banyak pengikutnya mengantar ke kuburan. Antar ke kuburan. Inyanya mengalami kubur otomatis orang sugi ini minta di muka dia ada yang nyaman dihilangin. Ada lagi yang orang-orang yang sedang menengah di tengah. Ada yang orang miskin biasanya di ujung. Dan dia mimpi tadi kuburan tadi menabuk yang di muka. Ternyata pas menabuk di sana penuh dengan ular pada tubuhnya. Dan mimpi ternyata pas di tengah tabuknya penuh dengan binatang-binatang yang artinya udah bagus tuh. Pas yang di ujung ternyata tabuknya bercahaya. Besok harinya memang mimpi tadi jadi kenyataan. Datang orang yang suki. Ya tolong kami di muka aja. Ada awas datang lagi. Mungkin sama pula beda aja waktunya meninggal dunia. Moga anak-anak menjadikan kenyataan mimpi tadi. Tapi yang mimpi orang sholat itu biasanya jadi waliyatul haq. Dan yang dari kubur orang sholat. Kenapa? Karena banyak ingat mati, masa menguburkan orang yang ada. Orang dari kubur tadi ingat kembali
lucu ini ada ini mari kubur masuk pemberian lucu ya ada harusnya orang dari kubur jadi wali. Nah jadi akhirnya datang bulan ketiga orang biasa kami anak-anak masyarakat yang ujungnya pada cukup salah aja di mana kan asal kubur aja bisa kiranya jadi kita mungkin orang pada mampu di sini. Nah, pertama galiakan memang secara zahir bisa aja kuburan itu. Ya, ternyata datang orang-orang yang suki, mobil banyak, alfat bahasa kitanya, banyak kiri di muka. Kedua, sedang aja. Ketiga, berlima aja. Berlima aja keluarga mengumpulkan. Cuma orang yang penggali kubur itu tahu bahwasanya menurut isyarat mimpi sebenarnya yang taman jadi taman surga bujuran itu orang yang biasa tadi pada memilih. Jadi beda kepastian kalau orang yang banyak menyembah mengiring ya misalkan alkarnya larang itu termasuk pada tergantung amal solehnya hidup di dunia. Nah, membayar amal soleh maka itulah yang diterima pastinya itu yang akan menjadikan kuburnya taman daripada taman surga. Dengan kuburan kita yang ada ya dan atau kuburan orang tua kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan tukai kita semuanya kaum muslim mudah-mudahan kuburan sini antara meninggal dunia berkat majelis berkat zikir kepada Allah Allah jadi kuburan sini taman daripada taman surga. Kemudian setelah itu ia malaikat tadi pergi lalu aku jadi Umar di sini bertahan umat untuk beberapa saat. Setelah itu beliau bertanya, wahai Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi? Sayyidina Umar, aku tidak tahu. Oh, ini kan bahasa Indonesia kan? Tapi kalau kita bahasa Banjarnya sama dengan aku ya kan? Bahasa Indonesia. Lalu di sini Umar menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau berkata itu tadi malaikat Jibril. Nah, ini datang untuk apa? Kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana tata cara belajar agama kalian. Nah, lalu di sini ketahuilah di Habib Zain dari Bersamit Allah Taala seperti halnya bahwa hadis itu mencakup 3 rukun agama. Nah, Islam, iman, dan ihsan. Maka hadis ini juga berisi 3 jenis ilmu. Nah, yaitu ilmu yang fardu ain. Nah, yang semalam diriwayatkan siapa yang meninggalkan ilmu fardu ain maka Allah akan timpakan 3 bala. Pertama, Allah angkat keberkatan usahanya. Kedua, Allah akan jadikan pimpinan orang yang zalim. Ketiga, Allah wafatkan dalam keadaan subur khatimah. Kalau yang meninggalkan ilmu fardu ain ini. Maka hadis ini juga berisi 3 jenis ilmu. Ketiga jenis ilmu itu adalah pertama ilmu fikih. Nah, apa itu? Yaitu ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i, amaliyah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk dikerjakan seperti sholat. Karena dari sini, jadi kitab ini menjelaskan tentang masalah Islam, bagaimana kita istinja, wudu, sholat, puasa, haji, zakat ada di sini secara ringkas ini. Pas ini untuk kita orang artinya ya untuk agar cukup menjalani hidup ini kewajiban kita sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha tinggi ilmu itu. Makanya ada Imam Rasulullah Allah Imam Ahmad Zaini Dahlan di sini itu pengalaman membawa kita bapak bab sembahyang. Nah itu paling dulu makanya ini mukti. Nah membawa kita sembahyang ini yang tiap hari kita gawi jadi nyata-nyata loh. Kalau di kitab yang lain itu belum tentu terpakai. Sembahyang ada jujur seluruh amal ibadah diterima. Puasa, zakat, haji, umrah semuanya diterima. Kalau sembahyang lalu itu, nah itu.
Kita apa yang kita bawa ada HP gitu, HP gitu ada yang bicarakan kita di akhir zaman ini. Nah, ulama itu bagaimana persiapan mereka untuk menghadapi alam setelah kematian. Nah, itu jadi lain orangnya, alamnya itu di akhir zaman lain. Nah, yang kedua ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang ketuhanan, nubuat Tuhanan, masa mengenal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, apa yang harus kita ada seni kritik. Kemudian nubuat masalah kenabian, hak para nabi apa itu saja. Dan yang samiyat, yang wajib diyakini seorang mukallaf. Samiyat itu yang wajib kita dengar, cuma kalau kita gambaran surga neraka, wajib kita mendengar. Kalau didengar aja ada surga ada neraka. Surga neraka ya Pak? Anak awal, makanya itu samiyat namanya. Karena di sini dijelaskan. Ketiga ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang akhlak kalbu hati yang wajib dimiliki seorang hamba yang dapat menyelamatkannya dan meninggalkan akhlak kalbu hati yang dapat membinasakannya. Nah, jadi tasawuf itu di sini untuk akhlak hati kita. Kalau kita mempunyai akhlak yang mulia, maka kita akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita mempunyai hati akhlak yang tidak baik, maka kita akan binasa dunia akhirat. Nah, itu. Makanya kita harus paham bahasa isyarat. Allah kalau mengizinkan orang baca istighfar, berarti Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Kita harus yakin kalau istighfar kita hanya diuntung, tapi kita harus paham bahasa isyarat. Ya, kalau kita mau berzikir kepada Allah, walaupun kita menghayal, kita harus paham yang izin kita adalah Allah mau berzikir. Yakin Allah menerima zikir kita. Itu sembahyang. Kalau kita sembahyang, beribadah menggunakan kita tahu sembahyang kita selama ini ada khusyuk, ya ada ikhlas, ada paham arti macam-macam. Cuma kita satu harus kita ingat, yang mengizinkan kita untuk sholat adalah Allah. Asal belajar, insya Allah ibadah kita tetap diterima Allah. Asal belajar, mau kalau belajar kalau Allah, ya, harus belajar. Karena kalau orang belajar itu tahu mana yang sah, mana yang ada sah. Ketika mana mengetahui sudahnya mana yang sah, itu pun belum tentu diterima lagi ibadahnya. Nah, ketika sudah tahu banyak istinja buyur aja, wudu buyur aja, basuhannya wajib, sembahyang buyur aja, pegawai dan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Nah, cuma ketika dia mengetahui rohani hati, kada kau ikhlas, kada kau belajar, kada kau khusyuk, kada kau makna, kada kau tadabbur ayat-ayatnya. Nah, disitulah ya dia meyakini dirinya kekurangan dan minta ampun kepada Allah. Baru ya Allah terimalah amal hanya terima Allah. Kalau orang yang kada belajar, kalau ya Allah aku beberapa sembahyang, penting Allah menerima, mau. Ada belajar ya Pak, barang aja, wudunya ada pas, istijabah barang aja, sembahyang fatihahnya barang, ya pada batu manina. Nah, ini ya Allah terima, barang menerima ya Allah, mau ada pas, ada prosedurnya ada pas. Nah itu, ini artinya mudah-mudahan isyarat Allah Ta'ala menentukan kita untuk pelajaran ilmu fardu ain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid husnul khatimah dan dibebas kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 3 jenis ilmu ini wajib dipelajari setiap mukallaf yang balik berakal, laki-laki winnya. Kalau diwakilkan teman namanya fardu ain itu pada kawan diwakilkan. Kalau fardu kifayah kawan sebaik kifayah kan dia tadi kita apa? Ya ada makan dengan wakilan dia. Dia apa? Mengatur ilmu wakil juga terlalu ya. Pernah kita wakili makan ada ya untuk apa ini ada pembagian anak wakililah apa di orang baru mau ambil ya datang seorang
Nah itu awal. Ya, pada urusan agama pun jangan pada awal. Ada yang kalau diwakili, ada yang pada awal diwakili. Nah, ilmu berdoa pada awal diwakili. Nah, dan tidak ada keringanan untuk meninggalkannya atau awal. Ada keringanan. Makanya tadi yang meninggalkannya diancam yang paling parah mati seumur hatinya. Kayak apa? Ingat sembahyang kalau jujur. Ya, itu merasa hebat orang. Berdosa kadang merasa. Ya kada berilmu hebat. Nah, udah. Kada beribadah, dosa banyak, kada merasa salah orang. Nah, ini kalau bayangkan orang. Tapi dengan menuntut ilmu, tahu diri aku selama ini aku banyak ya kesalahan, kehilapan. Nah, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dan minta ampun kepada Allah. Nah, jelas mati musuh khatimah orang ini. Nah, itu makanya di akhir zaman ini dia berusaha yang selamat di sini adalah orang yang bisi ilmu agama. Ya. Maka dari ilmu agama ada awal kalau sudah tercampur yang kada baik ada kau bangun. Ya, tinggal lagi artinya kelembah maksiat dosa. Ilmunya kada ada kawannya bangkit. Mana ada ilmu ya Allah rahmat dia buat kampung bangunnya untuk tobat ya Allah. Ampuni ulun ya Allah. Allah baik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaihi utlubul ilma walau bisin. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya Allah SWT, tuntutlah jalur ilmu itu meskipun di Cina. Masya Allah. Kalau ada di Cina ilmu agama fardu ain itu wajib ke sana. Tapi mau ada aja para seorang loh, jauh-jauh, itu misalnya. Jadi hadis dalam kitab Nasrullah, kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan negeri Cina? Karena negeri Cina itu negeri yang jauh. Kesana ongkosnya haram. Kesana pasti dengan tenaga tuyul. Ya ada. Yang jauh aja pun Anda wajib kita menuntut, apalagi di sekitar kita. Tinggal melangkah aja lagi. Ya ada. Tapi ini Masya Allah. Saking dimudahkannya lewat HP, lewat streaming, Masya Allah. Saking sibuknya nih, misalkan di mobil kawan, sibuk di mobil streaming pengajian mana nih, streaming kawan ngaji sampai sambil belum masak pun kawan ini. Nah, jadi seakan kada lagi tidak kerja ini alasan tidak jawaban Allah kenapa ingin pada mata ilmu, buruk sibuk pegawai, buruk sibuk di mana pegawai di mana jadinya di dapur rumah masak, buruk sibuk punya petani. Sambil di sawah pun kalau nonton HP ya ada canggihnya itu lah. Jadi ada alasan orang ada untuk ilmu di akhir zaman ini Allah membukakan lebar. Nah, orang benari mungkin ada terbatasan jalan belum bagus, alat untuk kesana jauh, majelis taklim jarang. Iya. Nah, jadi lampu belum ada, wajar ada keterbatasan. Tapi wah ini lampu terang. Berhari lampu ada banyak orang pengajian. Ini lampu terang, bapaan orang. Nah, boring hatinya. Presiden mau bersama cek juga boringan jadi. Hatinya boring hatinya. Ya, hatinya udah nanti nonton TV, nonton HP. Nah, kadang-kadang pengajian, berhari pengajian. Ada bisa lampu ini. Berhari kan memasak kali. Dia kada bertiup, kada bertiup kada menyala nih. Wah ini, boring nih. Masak seorang ini, subhanallah. Masak baju sama juga, yang isi aja, ketik. Bila masaknya mati seorang, subhanallah. Untuk apa? Agar kita lebih banyak mengingat Allah, agar kita lebih banyak beribadah daripada ngomong santai. Cuma kita ada paham. Ya isyarat dari isyarat Allah Ta'ala tadi, Masya Allah. Kita dengan termasuk Allah yang bersyukur. Itu karena di Allah Ta'ala Allah itu ini ibadah syakur sangat sedikit
hambaku yang bersyukur. Di Sayyidina Umar, ya Allah jadikan urun yang sedikit tadi. Nah, kita pun kalau Sayyidina Umar dia berdoa, apalagi kita yang yang banyak dosa, banyak lupa kesalahannya, menjelang kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Nah, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalimat muslim di sini mencakup muslimah. Nah, ini bila disebutkan muslim, di ulama pasti muslimah ada. Kalau ada di riwayat hadis muslimah, itu hanya tambahan perawinya aja. Yang aslinya muslim saja. Nah, kini tiba waktunya, bukan tiba waktunya, besar baju para kajian deh. Nah, bisa ada. Ini tiba waktunya memasuki 3 ilmu tersebut. Nah, dengan perinciannya dengan kata-kata yang jelas agar mudah dipelajari para pelajar pemula. Nah, kita orang tadi ini insyaallah mudah saja. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan membimbing kepada kebenaran dan petunjuk menuju jalan yang lurus. Karena di akhir zaman ini banyak jalan yang menyimpang sudah banyak. Makanya Abu Haddad berdoa, ya Rabbi tsabbitna ala haqqi wal huda. Ya Rabbi bitna ala khairi millati. Ya Allah, ini tetapkan kami hidup di akhir zaman itu yang 500 tahun yang lalu. Itu Abu Haddad kurang lebih minta kepada agar senantiasa berada ditetapkan jalan yang dia petunjuk, ya, ala khairi wal huda, kebaikan dan artinya petunjuk yang lurus, dan wafatkan kami dalam keadaan agama sebagai agama yang agama Islam. Karena di akhir zaman ini akan banyak ajaran-ajaran sesat. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apabila kalian melihat di akhir zaman banyak perselisihan pendapat, maka ikutilah kelompok yang paling banyak. Yang maulid paling banyak lah di dunia ini. Yang cinta Habib paling banyak di dunia, paling sedikit ya. Ya, itu. Pokoknya yang paling banyak ikuti. Jangan mengikuti yang sedikit-sedikit. Masa surga dihuni orang yang sedikit? Ya ada sayang, surga pasti surga itu orang yang menghuni orang-orang yang banyak. Ya. Tapi jangan masalah duit, masalah makanan anak yang banyak, masalah akidah kita, kepercayaan, milih golongan yang sedikit amat. Maksudnya yang sedikit banyak ini ulamanya banyak. Nah, makanya di Rasulullah dalam hadis mara'al muslimuna hasan bahwa indul hasanun. Apa yang dilihat atau pendapat oleh kebanyakan orang ulama muslim itu, maka itu adalah kebaikan. Maka itu empati. Nah, alaikum bisawadil afdal. Hendaklah kalian di akhir zaman empati golongan yang paling banyak. Yang paling banyak masih belum selamat sudah. Biar misalkan ada orang jembatan yang 100 orang ini jembatan yang lewati pakai mobil bisa dengan anak kubur yang dia 10 lewati dia ada bagian dia kenapa dia ada apa-apa, maksudnya ada apa-apanya ya ada kira-kira umpat yang mana nih yang 100 atau yang 10 kan lewati jembatannya pasti yang 100 ya. Masa nyawa ini ya yang 100 ya jangan karena dia penyawaan itu kubur dia pakai mobil pengendaraan selalu kuat saja di jembatan kalau mobil jangan beratnya bisa kuatnya yang 10 kuat pegangan bismillah sudah kalau itu bismillah ya kadang-kadang itu Quran aja satu hafal Quran hafal hadis ya kadang ulama yang harus mengajarkan ya hafal Quran hadis bacaan yang ini fasih-fasih. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam kita, mewafatkan kita orang kita kaum muslimin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Tuhan, ya Muslim, ya Saudara, ya Saudara, punya mampu ada Allah, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbi ya Mustafa bin Qasidana wa binana ya wasi'an karami ya Rabbi ya Mustafa bin Qasidana wa binana ya wasi'an karami ya Rabbi Mustafa bin Qasidana
Rahimin Farisna dan Muslimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Farisna dan Muslimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin Farisna dan Muslimin